Kasus fintech kembali mengguncang Indonesia. 3 petinggi perusahaan yang terhubung dengan Coinworks resmi ditahan kejaksaan. Diduga ada manipulasi invoice, kredit ratusan miliar rupiah, hingga dugaan keterlibatan bank BUMN. Seberapa besar sebenarnya kasus ini? Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta resmi menahan 3 petinggi PT Lunaria Anua Teknologi atau Coinworks dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit melalui platform Coinworks. Ketiganya adalah Direktur Utama PT LAT, Jonathan Brian, Komisaris PT LAT, Benedikto Haryono, serta Direktur Operasional PT LAT, Bernard Adrianto Arifin. Mereka ditahan pada Rabu malam, 6 Mei 2026, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana oleh salah satu bank BUMN melalui platform pembiayaan digital Coinworks. Menurut Kejati Jakarta, ketiganya diduga bekerja sama menyalurkan pembiayaan kepada sejumlah nasabah menggunakan analisis yang tidak layak. Tak hanya itu, penyidik juga menemukan dugaan manipulasi agunan berupa invoice serta tidak dilakukannya penutupan asuransi kredit. Akibat skema tersebut, kredit senilai sekitar 600 miliar rupiah disebut berhasil dicairkan secara melawan hukum. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Daryarma mengatakan penyidik ini tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak bank BUMN dan nasabah penerima pembiayaan. Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti dan akan menelusuri aliran dana serta aset yang terkait dengan perkara ini. Kasus ini kembali menyoroti pengawasan di sektor financial technology atau fintech lending di Indonesia. Sebelumnya, Coinworks juga sempat menjadi sorotan setelah muncul kasus gagal bayar yang merugikan lender hingga ratusan miliar rupiah. Kini, dengan munculnya dugaan korupsi penyaluran kredit bernilai fantastis, publik mulai mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan pembiayaan digital bisa kecolongan dalam jumlah sebesar itu. Selama proses penyidikan berlangsung, ketiga tersangka ditahan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda hingga 2 miliar rupiah. Kasus ini pun diperkirakan masih akan berkembang. Karena penyidik membuka kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana maupun terlibat dalam proses pencairan kredit bermasalah tersebut. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya ulah segelintir oknum? Atau justru membuka persoalan yang lebih besar di industri fintech dan penyaluran kredit digital di Indonesia? Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.